Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Amis ya, teman-teman pembudidaya ikan gabus ya teman-teman. Masih jumpa lagi bersama saya Wisnu Jati di channel budidaya ikan gabus Kebumen. Ini teman-teman, malam ini saya dapat kunjungan ini tamu Amis ya, tamu Amis jauh-jauh datang dari Purworejo. Dari Purworejo ke sini ada 1 jam ya perjalanan ya Pak ya, kurang lebih 1 jam. Tamu Amis jauh-jauh dari Purworejo ini dengan Bapak Manto ya, Pak Manto ini malam ini berkunjung ke rumah saya, ke tempat saya ini di kampung saya, sharing-sharing ya. Ini kita sharing-sharing sama Pak Manto. Nah ini Pak Manto ini sebelumnya mohon maaf ini Pak, kira-kira udah berapa tahun Pak budidaya ikan gabus itu Pak? Kurang lebih 1,5 Pak. 1,5 tahun ya Pak, yang fokus di gabus itu 1,5 tahun ya Pak ya. Jadi untuk indukannya sekarang sampai saat ini ada berapa pasang? Yang digorong-gorong kurang lebih ada 6. Yang istilahnya pasangan ada 6 gitu Iya. ya Pak ya. Belum ketambahan yang koloni ya Pak ya. Koloni ada. Wah koloni banyak. Itu rata-rata produktivitas dalam 1 bulan itu yang mijah berapa pasang Pak? Nggak mesti sih Pak, kadang 2 bulan sekali. Kadang 2 bulan sekali baru mijah gitu. Iya. Jadi terus lagi nih mohon maaf Pak, selama ini jadi bibit yang Bapak jual itu murni dari pijahan sendiri ya Pak ya? Iya. Bukan serokan dari alam itu Pak ya? Bukan. Nah itu teman-teman ya mohon maaf ini berhubung ini ada beliaunya acaranya langsung, istilahnya kita ndak tipu-tipu, kita ndak akal-akalan, ndak muluk-muluk. Kadang-kadang ada teman-teman kita ndak sama-sama, ndak saling menjatuhkan ataupun saling menjerumuskan. Banyak teman-teman yang posting di medsos itu bibit ukuran sekian dengan harga sangat murah ya, tapi masalahnya yang jadi problem itu mereka ndak tahu asalnya ikan itu dari mana. Masalahnya di situ Pak. Kadang yang jadi komplain itu yang sering petani Pak. Iya. Larinya ke situ. Besar. Sering tanya sama saya, banyak yang WA, nggak cuma 1-2 orang, seputaran lokal sini, seputaran daerah Jawa sini, sampai orang daerah luar Jawa, Sumatera pun Iya. banyak yang tanya sama saya, Pak Wisnu, saya dapat gabus nyerok di alam, serokan di kayak di gorong-gorong di kalen-kalen gitu, nyerok di sawah gitu kan, nyerok di kali. Tapi saya piara itu udah 1 tahun udah besar-besar. Itu masalahnya gimana gitu. Ya itu Pak, sebelumnya mohon maaf sekali. Nah ini kebetulan saya ada tamu dari Purworejo, kita sama-sama sharing. Memang untuk faktor bibit, walaupun bibit itu kelihatannya agak gemuk-gemuk, kita memang istilahnya untuk membedakan bibit dari alam sama pijahan sendiri, selisihnya istilahnya nggak terlalu kelihatan ya Pak ya. Iya. Nah cuman problemnya nanti ujung-ujungnya kalau kita budidaya, kalau kita ternak, kalau kita nggak tahu bibit asal muasalnya dari mana, nanti kalau yang sering terjadi kalau indukannya kecil, nah itu yang sering terjadi, mohon maaf, faktor kepertumbuhan ikan itu juga sangat pengaruh ya Pak. Iya. Ya itu sepengalaman saya ini sering-sering sama Pak Manto kayak gitu. Nah ini udah 1,5 tahun ini budidaya ikan gabus. Nah ini partnernya ini Mr. Mahameru ya, Mr. Mahameru sama Mr. Teguh ya, Teguh Pandut Juragane. Nah, jadi sementara indukannya ada 6 pasang ya Pak ya. Iya. Rata-rata selambat-lambatnya kurang lebih ada yang mijah kurang lebih 2 bulan sekali Pak ya. 2 bulan sekali. Kadang malah ada yang 1 bulan 2. 1 bulan 2 kali mijah gitu. 2 ekor, 2 pasang mijah semua. 1 bulan kadang 2 pasang gitu Pak ya. Oh berarti itu termasuk produktif ya Pak ya. Iya. Terus ini mohon maaf, untuk indukan punya Pak Eko bobotnya kurang lebih rata-rata 1 ekornya berapa Pak yang betina Pak? Punya Pak Eko. Punya jenengan. Rata-rata 5,5 kilo. 5,5 kilo ya 1 ekor ya. Iya. Berarti sepasang kurang lebih bobot rata-rata 1 kilo lebih gitu Pak ya. Iya. Kalau sepasang ya jantan betinanya gitu ya. Iya. Nah ini teman-teman, saran sharing kita sama Pak Eko kali ini yaitu untuk dari indukan itu ya minimal untuk faktor pertumbuhan buraya ataupun bibit itu sangat berpengaruh juga dari faktor indukan. Faktor indukan, kalau indukan terlalu kecil, nah itu larinya ke pertumbuhan buraya itu juga sangat pengaruh gitu Pak ya. Iya. Agak lama Pak. Ya itu.
Nah, terus kemarin saya lihat di medsos itu infonya baru panen ya Pak ya. Iya. Wes mantep. Itu kemarin dapat berapa kintal itu Pak? Kalau yang udah keangkat itu kurang lebih ada 2 kintal. Tapi 2 kintal ya. yang belum masih di kolam tanah tuh Iya. kan susah ngambilnya tuh, masih banyak. Oh, di kolam tanah masih banyak itu Iya. Pak ya. Oh, coba ibu nih. Yang di kolam tanah di bawah masih banyak itu Pak ya. Soalnya Itu lumpurnya untuk pakannya pakai daging apa full pellet? full pellet, Pak. Oh, full pellet ya Pak ya. Jadi usia berapa bulan itu Pak? Itu 8 bulan. 8 bulan ya. 8 bulan di kolam tanah. Ya kebetulan saya ada rencana mau berkunjung ke tempatnya ini Pak Manto. Ya alhamdulillah bukannya sok sibuk. Ternyata sampai saat ini waktunya belum kesampaian kita berkunjung ke sana. Akhirnya ini malah beliau yang berkunjung datang ke rumah saya ini teman-teman. Nah, ini beliaunya ini lagi sharing-sharing sama Pak Eko di sini. Itu kolam tanah diameter berapa itu Pak? Itu 4 kali 10. 4 kali 10. Ya. Mantap 4 kali 10 nih Pak. Diameter 4 kali 10. Sebentar itu tadi ada intermezzo ya. Ada intermezzo suara odong-odong lewat itu. Itu diameter 4 kali 10. Kedalaman air kurang lebih berapa Pak? Dalam air kurang lebih, kalau full air itu ada 3 meter, tapi seiring ini kan musim Kemarau ya. paling ya 2 meter. Kemarin kan karena surut, kita tinggal kurang lebih ya setengah meter ya. Baru diangkat. Masih belum ingin diangkat, ingin nyoba bobot 1,5. Mau dibesarkan sekalian iya. gitu ya, buat ATM gitu Pak ya. Nyoba 1 kilo isi 2, butuh berapa bulan. Main eksperimen gitu ya Pak ya. Nah, tapi dengan saat ini 2 kintal itu pun bisa dapat motor baru juga Pak ya. Oh, alhamdulillah bisa dapat. ya itulah teman-teman. Ya istilahnya kita sharing suka dukanya budidaya ikan gabus. 8 bulan keluar tabur berapa dulu Pak? 6.000. Tabur 6.000 ya. Untuk saat ini keluar yang istilahnya keangkat baru kurang lebih 2 kintal Pak ya. Tabur 6.000 baru keangkat kurang lebih 2 kintal. Di bawah berarti masih banyak itu Pak ya? Masih banyak. Di bawah masih banyak ya buat tabungan di situ Pak. Lebar kolam kurang lebih 4 kali 10 Pak ya. 4 kali 10. Mantep itu ATM itu Pak, aset ya Pak. 4 kali 10. Terus ini lanjut lagi Pak Eko, Pak Manto. Suka dukanya budidaya ikan gabus selama ini gimana ini Pak? Nah, ini termasuk orang lama nih. Apa penjodohan atau pembesaran Pak? Sekarang kalau dari faktor kita faktor menjodohkan itu Pak. Suka dukanya gimana Pak? Menjodohkan istilahnya masang-masangan jantan betinanya itu Pak gimana? Masang-masangkan itu kalau dukanya ya mati. Kalau senangnya langsung bertelur Pak. Kalau senangnya langsung mijah gitu Pak ya. Kalau dukanya kadang istilahnya pasangannya dibunuh sama pasangannya gitu ya. Dimatikan enggak. Saya juga sendiri sering alami hal kayak gitu. Kadang-kadang kita kelihatan ikannya gede-gede kayaknya sehat-sehat, kita pasangkan itu tak masukkan di gorong-gorong saya. Salah satu juga ada yang gelimpang. Itu juga saya ngalami hal seperti itu juga enggak sekali 2 kali. Gitu. Nah terus selama ini kadang-kadang itu kalau untuk bibit itu ada yang kena ini Pak kayak jamur itu antisipasinya gimana itu Pak? Kalau saya ganti air sih Pak. Ganti air baru sama dikasih antibiotik gitu Pak ya? Tapi airnya nggak langsung dari keran ya Pak. Oh, air yang udah ngendap gitu Pak ya? Iya. Oh jadi istilahnya harus ada media kolam dulu untuk ngendapkan air ya Pak ya? Nyiapkan media kolam kosong untuk ngendapan air minimal berapa hari Pak? Kalau saya biasa 2 hari. 2 hari nih. Ya minimal 2 hari, lebih lama lebih bagus itu Pak ya. Iya. Ya, itu air diendapkan dulu untuk menggantian air yang seandainya buraya ataupun ini kan gabus ada yang trouble itu. Iya. Ganti air pakai air yang endapan itu Pak ya. Nah, itu teman-teman sekilas sharing-sharing kita sama ini Bapak Manto. Indukannya sementara masih ada 6 pasang, kemarin habis panen
lumayan dapat 2 kintal ya, dapat motor baru Pak ya, lumayan bisa nggak modal bojo Pak ya, ini Pak mantap, jauh-jauh dari Purworejo berkunjung ke tempat saya ini malam-malam seperti ini yang ini kenceng, perjalanan kurang lebih 1 jam. Oke, terima kasih teman-teman. Kita mau lanjut sharing-sharing dulu sama Pak Manto. Nanti lanjut di part berikutnya masih bersama saya Wisnu Jati di channel Budidaya Ikan Gabus Kebumen. Terima kasih, tetap amis, tetap sukses, tetap fokus konsisten. Ini biar lebih jelas, ini beliaunya Pak Eko ya. Pak Eko dari Purworejo. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.